Puluhan jamaah NU di wilayah Sukomanunggal hadiri pengajian akbar, istighosa dan ijazah kubroh dalam menyemarakkan resepsi puncak 1 abad Nahdlatul Ulama MWCNU Sukomanunggal. Warga Nahdliyin begitu antusias dalam mengikuti rangkaian acara hingga akhir. Resepsi puncak dari acara ini adalah pada penandatanganan prasasti kantor MWCNU Sukomanunggal dan peresmian dari 3 masjid dan 2 musola yang bernazir berbadan hukum perkumpulan NU. Acara ditutup dengan Mau'idatul Hasanah yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar selaku Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah dibni abdillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa kabar jamaah Kiswah yang dirahmati oleh Allah? Senang sekali saya Citra Mutiara Devi dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Kiswah Event. Sebuah event kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insya Allah dapat menambah ilmu pengetahuan keagamaan kita semua. Pagi hari ini pada kesempatan yang baik Citra hadir di kota Surabaya, tepatnya di depan kantor PWCNU Sukomanunggal dalam acara pengajian istighosa dan ijazah kubroh dalam serangkaian acara resepsi puncak dari 1 abad Nahdlatul Ulama. Dan pada pagi hari ini nantinya akan ada penandatanganan prasasti dan peresmian dari kantor PWCNU Sukomanunggal dan juga peresmian dari 3 masjid dan 2 musola yang berbadan hukum NU. Dan pastinya juga nanti akan ada tausiah agama yang akan disampaikan oleh Rois Am atau yang biasa disebut dengan Kiai Haji Miftahul Akhyar. Dan baik jamaah, langsung saja kita saksikan bersama-sama keseluruhan dari rangkaian acara pada pagi hari ini. Hanya di TV 9 Nusantara, santun menyejukkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك.
Baik jamaah, saat ini tepat di samping sebelah kanan saya sudah ada Bapak Gosali selaku dari Ketua Panitia pada acara pagi hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas peresmian dari kantor MWCNU Sukomanunggal ya Pak Nge. Sama terima kasih banyak dari TV 9 senyum menyejukkan. Siap. Jadi begini Bapak, apa yang melatar belakangi dari didirinya kantor MWCNU di Sukomanunggal ini Bapak? Ya, yang latar belakang yaitu mengakomodir tempat untuk berkhidmat di NU, sehingga tempat untuk bernaung, rapat, menyemarakkan NU di Sukomanunggal. Dari sini ini adalah kantor sentral dari MWC di Saman Sukomanunggal. Oke, baik. Kemudian yang kedua adalah harapan dari acara ini kan tadi untuk menyemarakan dari 1 abad NU nih pemirsa ya. Nah itu harapan Bapak dari acara ini tadi yang berlangsung ada istighosah, ada pengajian dan juga ijazah kubroh. Harapan kita yaitu kita mengingat kembali, membuka sejarah. Dan jangan melupakan sejarah bahwa Indonesia semuanya kita semua adalah berkat perjuangan para ulama, para kiai. Jangan lupakan beliau. Yang kedua, bagaimana kita mengembangkan, menghidupkan kembali jiwa NU, jiwa patriotisme, jiwa nasionalisme demi terbangunnya Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, yang rukun damai di bawah PBNU. P itu Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, U UUD 45. Terima kasih Bapak atas waktunya dan jawabannya sangat menjelaskan ya Pak. Terima kasih Terima Bapak. kasih semuanya, terima kasih TV 9, senyum menunjukkan, semoga tambah barokah. Amin ya Pak. Terima kasih atas waktunya ya Bapak. Dan baik jamaah, langsung saja kita saksikan kembali pengajian akbar istighosah dan juga ijazah kubroh tetap di TV 9 Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min nahdhatil ulama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sadatinal azza al-kurama, para masyayikh, para alim ulama, para kiai, wa nakhussu bizikri hadrat Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Akhyar selaku Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yang saya muliakan Rais Syuriah MWCNU Kecamatan Sukomanunggal Kiai Haji Ghazali Muhammad dan seluruh pengurus MWCNU Sukomanunggal. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Sukomanunggal, Bapak Kapolsek Sukomanunggal. Yang saya hormati dari MUI Kecamatan Sukomanunggal, Dewan Masjid Indonesia Sukomanunggal. Yang saya hormati seluruh pengurus ranting sekecamatan Sukomanunggal. Yang saya hormati seluruh pengurus Banom, Muslimat, Ibnu EPPNU, Ansor, Banser, Pagar Nusa dan yang lainnya. Yang saya hormati hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan pada kita semua menjadi bagian dalam sejarah memperingati 1 abad NU di Kecamatan Sukomanunggal. Walaupun kemarin kita
sama-sama menyaksikan resepsi puncak di Sidoarjo yang begitu luar biasa, spektakuler, dihadiri jutaan warga Nahdlatul Ulama. Tapi MWC NU Sukomanunggal merasa perlu untuk mengadakan resepsi 1 abad. Alasannya kenapa? Karena kita cinta kepada Nahdlatul Ulama. Kita hormat kepada para muassis dan kita ingin berkah daripada muassis Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diakui sebagai santri Mbah Khalil Bangkalan. Amin. Mudah-mudahan kita diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Amin. Mudah-mudahan kita diakui santrinya para muassis Nahdlatul Ulama. Amin ya Allah. Hadirin yang kami hormati, mewakili pengurus Majelis Wakil Cabang Kecamatan Sukomanunggal, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus ranting, banom, dan seluruh yang membantu kesuksesan acara ini. Tentunya kami tidak bisa memberikan balasan yang setimingkal. Hanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang lebih baik. Amin. Amin. Allahumma. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alladzi ja'alana min jama'atin jama'an Nahdlatul Ulama, jama'atan ma'suma, jama'atan marhuma, jama'atan mabrura, jama'atan maqbula. Bi imami awliya ilahi ta'ala Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Hasyim Asy'ari, Bawah Hasbullah, Kiai Bisri Asri, libtigha'i mardhatillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa itba'i ulama'il amilin al-mukhlasin. Ad'u ilaikum as'alullah ghafarallah dunubahum wa kaffir sayi'atahum wa ja'alna baladana Indonesia ila baldatan aminatan baldatan thayyibatan wa rabban ghafur. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Al-hadits au kama qala fa ba'du. Hadratil mukarram ar-rambuh ya abuya Miftahul Akhyar, semoga Allah paringi panjang umur sehat barokah. Amin amin. Semoga amin, ya Allah paring panjang umur sehat wal afiat. Amin amin ya Allah. Sejauh beliau adalah Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang tadi malam beliau masih di Tegal, pagi ini beliau di sini kena khidmat kepada Nahdlatul Ulama. Yang saya muliakan seluruh pengurus syuriah, mulai dari dekat anak ranting dan MWC Sukomanunggal. Yang saya muliakan Ketua Tanfidiyah Kiai Haji Solihin Hasan MHI dan seluruh jajarannya, seluruh banom yang rawuh pada malam ini, dan seluruh yang rawuh dan kami tidak sempat kami sebutkan, wabil khusus Muspika Kecamatan Sukomanunggal, mulai Pak Camatnya baru ganteng lagi, baru, kemudian Pak Kapolsek, kemudian Pak Danramilnya diwakili yang lain, dan seluruh yang ikut rawuh pada kesempatan ini semoga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Tak lupa muslimat, muslimat. Nah, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu. Banser semua bapak dan saudara para kiai. Kula boten saged matur di hadapan para kiai dan panjenengan. Kudu nangis kula niki. Karena apa? Karena mulai Jumat kita kerja bakti bersama di sini. Beliau teman-teman kerja bakti kami disuruh lapor kepada muassis Kembah Holil Bangkalan. Kula diutus ke Bangkalan. Kula ada ke sana sampai jam 12 malam. Pulang begitu Sabtu juga kerja bakti lagi. Inilah NU. Bahwa NU, khidmat di NU, tanggalkan semua atributnya. Demi libtirai mardhatillah wa mahabbah rasulillah wa itba'il ulama as-salih. Nah nahdiyah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kita sebelum merdeka, NU sudah melahirkan profesor-profesor. Ketika semuanya banyak yang jadi ustadz kiai semua insya Allah barokah Yai NU. Maka kami semua punya hutang budi besar kepada ulama NU. Maka tidak salah dan kita wajib mendoakan para ulama NU dan juga terbentuknya Indonesia. Mudah-mudahan menjadi negara mutmainnatan, baldatan thayyibatan, wa rabban ghafur. Amin Allahumma Amin. Karena kami Rois Surya tingkat kecamatan, kami mengajak kepada warga Nahdiyat, mari kita istiqomahkan kegiatan kita. Bumi Indonesia sepi kalau ada kita. Apalagi muslimat, subhanallah. Kalau sudah malam Jumat, Sukomanunggal, ya Allah malaikat bingung. Kenapa? Sholawatan di Sukomanunggal itu. Barokah muslimat dan muslimat. Gini buatan. Istiqomahkan semua. Pengurusnya ayo mari kita rapatkan barisan. Ikhlaskan kegiatannya. Mari belajarlah dari masa lalu. Hidup masa kini. Rencanakan masa depan dengan sebaik-baiknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir, lakukan semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhlas akan memberikan satu ion yang positif, yang jauh terasa dekat, yang berat terasa ringan. Akhirnya kita nikmat semuanya. Terima kasih semuanya, wabil khusus Pak Yai, dan mudah-mudahan dan alhamdulillah suasana sangat mendukung, tidak panas. Ini barokah para ulama, para kiai. Mudah-mudahan kita berkumpul dengan ulama, berkumpul besok di surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penandatanganan Masjid Nur Hidayah Tanjung Sari Jaya Gang 2 nomor 3234, Nadir berbadan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor WT 4A strip 01/24/3 2019. Allahumma shalli ala Muhammad. Selanjutnya yaitu Musola Baitul Ilmi Jalan Simo Magersari Gang 2 Kecamatan Sukomanunggal, yang nadir berbadan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor WT 4A/24/4 Romawi tahun 2019. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummatin ukhrijat lin-nas alladzina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wala yardona bidinil misas. Walladzi ja'ala jam'iyah Nahdlatul Ulama jam'iyatan mardiyatan khalidah wa baqiyah marji'iyatan
wa mathabatan linnasi wa amna. Allahumma inni as'aluka binuri wajhil azim alladhi mal arkana arsyillahil azim wa qamat bihi awalul azim an tusalliya ala maulana Muhammadin dil qadril azim wa ala ali nabiyil azim biqadri azamati dzatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim salatan daimatan bidawamillahil azim ta'ziman lihaqqika ya maulana ya Muhammadu ya dzal khulqil azim wa sallim alaihi wa ala alihi mithla dhalik wajma' bainana bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafs zahiran wa batina yaqzatan wa manama waj'alhu ya rabbi ruhal lidzatina min jamil wujuh fid dunya qabla akhirati ya azim. Amma ba'd, hadaratil kuramal izza wal ulama wal masyayikh al abajil wal amathil ala muqaddimatihim Mustasyar MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Sukomanunggal, Rais Suriah MWC Sukomanunggal Al-Mukarram Ki Haji Ghazali Ahmad Muhammad dan semua jajaran Suriah yang hadir, Ketua Tanfidiyah MWC Sukomanunggal Al-Mukarram Ki Haji Nasihin Hasan Solihin Hasan meh sama. Saya ulang, Al-Mukarram Ki Haji Solihin Hasan dan semua jajaran Tanfidiyah, Katib Suriah, MWC dan sekretaris, para pejabat pemerintah yang hadir, ada Pak Cakmat, Pak Kapolsek, Pak Dandim, para pengurus ranting sekecamatan Sukomanunggal baik Suriah maupun Tanfidiyah, banom-banom Nahdlatul Ulama. Yang terdepan adalah muslimat dan memang duduknya di depan. Juga gerakan pemuda Ansor dengan bansernya yang kemarin merajai dan menguasai Stadion Delta. Fatayat tidak ketinggalan, Ibnu IPBNO, anak ranting, ini penting. Ranting dan anak ranting adalah merupakan ujung tombak sekaligus ujung tombok. Ujung tombak sekaligus ujung tombok. Kalau ada kekurangan, beliau-beliau yang nomboi. Dan beliaulah yang dekat dan bersinggungan dengan umat di bawah. Sehingga pemilih NU pada hakikatnya adalah ranting dan anak ranting. Okay. Terima kasih ranting, anak ranting yang berkhidmat di NU. Alhamdulillah, hadirin hadirat, semuanya yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah cuaca sangat mendukung, walaupun ada panas, tapi tidak sepanas di saat tanggal 7 Februari kemarin di Deltas. Dan itu harus menurut saya. Ya. Awal mengawali
abad kedua harus kita menerima gembelengan-gembelengan tahan uji, tahan panas, walaupun mungkin tidak tahan lapar. Bahkan kalau disuruh milih panas dengan hujan, lebih baik milih panas. Kalau hujan insya Allah bubar ini. Jadi masih kecil ujian-ujian itu sebetulnya. Apalagi di pagi hari panasnya ini kata Pak Presiden panas yang sehat. Ya. Panas yang mengandung vitamin D. Ya. Menjadi energi kekuatan kita mulai titik nol untuk ketemu lagi dengan abad yang kedua pada tahun berapa 3000 lah ya 3023 kita sik nututi panjenengan niki mangkane alhamdulillah sekarang Sukomanunggal ndak ketinggalan kapan lagi kalau ndak sekarang ini ya. Karena abad yang kedua mungkin gak nututi sedaya kecuali kula insyaallah. Ya. Tapi gitu kok wong sakniki ketemu kanca-kanca niki wis panggiling kabeh kula. Ketemu dalam keadaan pun padha tuwane. Panggiling kula kepanggih beberapa teman dulu. Ketua MWC sinten niku wau? Pak Mustafa Kamil, Pak Soleh Hadiri, dan sebagainya dan sebagainya. Alhamdulillah diundang panjenengan, kula saged kepanggih kali konco-konco. Sekaligus Suriah sebagai owner Nahdlatul Ulama, pemilik Nahdlatul Ulama, memang harus turun ke bawah, menyapa umat. Apalagi di abad kedua nanti. Banyak godaan, gangguan, rayuan, macam-macam. Ada pil serentak. Pil kadal. Pil yang ada kadalnya. Ada pilpres. Ada macam-macam. Bahkan tidak kalah tahun 2035 nanti puncak daripada bonus demografi akan kita temui. Yang di situ dituntut kecerdasan spiritual dan kecerdasan manajerial, intelektual, harus spiritual lebih menonjol. Agar bonus demografi betul-betul berupa bonus demografi, bukan sebaliknya menjadi bencana demografi. Waliyadzubillah. Tahun 2045 nanti kita harapkan lahir generasi emas dan banyak sekali. Ingkang kula ajeng-ajeng justru lahir dari perut MWC Sukomanunggal inilah yang akan memakmurkan, meramaikan Surabaya. Untuk kembali berjaya seperti pada tahun dekade 50, 60, 70-an. Surabaya adalah basis-basis tokoh ulama dari Nahdlatul Ulama. Yang sekarang sedang Nahdlatul Ulama di Surabaya sedang mengalami sebuah kegundahan. Ya. Kira-kira sejak tahun 80-an ini ambles, tidak tampak, tidak menonjol. Padahal dulu-dulunya Surabaya lah. Mungkin karena kadung kedahuluan gelar kota pahlawan, sehingga mungkin merasa dengan duduk-duduk saja sudah pahlawan. Ini ujian.
Jadi nikmat-nikmat yang kita dapatkan sebetulnya pada hakikatnya ujian untuk kita. Bagaimana bisa mempertahankan nikmat, bahkan bisa menaikkan bendera nikmat itu. Sanggup Sukomanunggal? Sanggup? Terutama ibu-ibu ini yang sangat punya jasa yang besar. Tanpa ibu-ibu tidak ada NU, tidak ada Ansor, tidak ada Fatayat, tidak ada Ibnu IPPNU, tidak ada Bansar. Dari perut ibulah lahir generasi-generasi yang kita harapkan. Betul sekali. Betul 2 kali. Terima kasih ibu-ibu. Ya. Dari perut rahim ibu-ibu lahir pahlawan-pahlawan itu. Bu, bapak-bapak jangan iri ya kalau saya nyebut ibu dulu. Ini harus kita hormati ibu-ibu. Surabaya kalau tidak direwangi ibu-ibu, Masya Allah, masyarakat. Ya. Dados kula niki arek Surabaya asli. Asli lahir di Surabaya. Bapak ibu kula Surabaya. Ya bonek lah. Saat niki sedang mendapatkan ujian yang berat sekali. Tolong, apa itu? Kula kok diminta untuk menjadi rois am. Padahal kula niki mestinya rois awam mawon. Bolehlah rois am, tapi rois am yang KW3. Surabaya Bu, tidak main-main. Saya harapkan dari Sukomanunggal lahir calon-calon rois am yang bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan rois am pada periode ini. Rois am saat ini bonek. Agar lahir rois am yang betul-betul rois am yang asli. Kalau melihat pidato Rois Surya, Ketua Tanfidiyah, wah Masya Allah, luar biasa. Ya, semangat, ya, semangat. Dan ini moga-moga semangatnya terus bertambah, bersemangat. Ya. Oleh karena itu saya harap sepanas apapun, sehujan apapun, mungkin pada saat ini nanti, kalau mudah-mudahan ya terang. Sama jangan bubar, diuji udan aja bubar, diuji panas bubar. Ini penonton sing wangsul apa dereng? Alhamdulillah, sampai buyar ya. Panitia sampai jam berapa nanti bubar? 12 malam. Masya Allah, hadirin hadir rahimakumullah jami'an. Organisasi yang terbesar tadi sebut bukan hanya di dunia, bahkan sampai akhirat. Di ADR itu ART-NU tidak ada ketentuan manakala ada anggota NU yang meninggal dunia dicoret dari yang tidak ada. Bahkan justru di malam-malam Lailatul Istima' disebut mereka anggota kita kemarin meninggal dunia. Mari kita bacakan suratul Fatihah, kita tahlilkan. Mereka masih disebut anggota kita, padahal sudah meninggal. Berarti mereka masih anggota. Lah kalau ini dihitung lah, wong sing wujud niki mohon sudah terbesar sedunia. Kalau yang meninggal masih disebut anggota, tentu terbesar dunia dan akhirat. Kulo ceritani titik. Sakjane payah kulo, wau dalu dari Tegal. Yang dihadiri ratusan ribu. Datang menghadaplah sekjen dan ketua PBNU didampingi pengurus PW. Jam 10 malam ngenteni kulo sampai jam 12. Durung turu. Tapi alhamdulillah sampun ketemu kali ibu lari-lari. Ketemu. Ini bahwa waktu periode kemarin kula tasik wakil Rois Am dan itu hasil
pemaksaan, intimidasi, pemaksaan, akhirnya terpaksa kelompok purun menjadi wakil Rois Am. Kulo setelah rapat di PB, pulangnya kan pesawat malam biasanya. Oleh anak-anak muda dibawa ke sebuah pertemuan di tempat Kemayoran yang dulu bekas landasan pesawat yang sekarang menjadi lalu digunakan PRJ Pekan Raya Jakarta tiap tahun. Lah, di situ di gedung pertemuan yang besar sedang ada pertemuan, kata mereka para konglomerat, antara lain ada sebagai daripada 9 naga. Sama sebenarnya 9 naga mboten? Cuma istilah 9 naga. Dulu 9, sekarang sudah 18 orang. Artinya apa? 9 naga niki, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kandhani kekayaan aset kekayaannya melebihi daripada 82% daripada aset kekayaan seluruh bangsa Indonesia. 18 wong sogene kekayaane mencapai 82% dari kekayaan seluruh bangsa Indo. Dah, mereka non muslim kebanyakan. Sing muslim ya 18% dibagi mereka. Ada Khairul Tanjung, Pak Pak JK, Pak Aksa, beberapa ini termasuk sinten calon wakil presiden yang ini yang kaya raya itu Sandiaga. Niku cuma kebagian 18% dibagi-bagi dan sisanya seluruh Indonesia termasuk masyarakat suku Manunggal niki itu kepanjen oleh bagian pirang persen. Lah wong 18 wong iso nguasai. Bahkan dari 18 orang ini ada satu yang kekayaannya melebihi dari 50%. Wong siji aset kekayaan 50% lebih. Kula asalnya mboten percaya. Ketemu Pak JK, saya tanyakan, Pak, apa betul ini kekayaan ada satu orang? Iya betul. Pak JK memang ada satu orang kekayaan. Jadi yang 8% itu dibagi-bagi wong sak Indonesia. Akhirnya kulo mandap dari mobil masuk ke lobi. Mungkin ada yang memberitahu. Wonten di 3 meja orang berkerumun diberitahu. Mungkin kalau terjemah ini ada kiai dari PBNU. Mungkin ngaten. Kok tiba-tiba berdiri lari-lari kecil menghadap kulo, menjabat tangan kulo dan mengucapkan terima kasih NU, terima kasih NU, terima kasih NU. Jadi NU diucapi terima kasih oleh Naga 9. Mboten napa-napa keplok. Kalau tidak begitu menghiraukan, ya cuma penghormatan karena tidak tahu siapa mereka. Akhirnya duduklah ngomong-ngomong, mereka ternyata ada yang namanya Michael Sinten, ada yang namanya Sinten itu Murdaya Po dan Siti Murdaya suami istri, ada yang namanya Agung Podomoro, ada terus ini disebut sebagian daripada 9 naga itu. Nek Agung Podomoro niki Bu sing diuruk mboten kali pundi mriki. Simo. Laut diuruk. Dibangun kota baru. Sugih. Terus baru kalau mikir, lah kok mereka mengucapkan terima kasih NU? Kok mengucapkan terima kasih NU mereka? Padahal NU yang diucapi terima kasih masih termasuk kelompok minal mustada'afin minal fuqara wal masakin. Sing diucapin terima kasih lho sik. Nek ana dum-duman. Masya Allah. Sehingga gampang nek nengeri wong NU pokoke gawe dum-duman sembako kok berkerumun orang banyak, itulah warga kita.
Lah kok mereka menjadi terima kasih minal zalfin. Mikir gue akhirnya, kesimpulan sementara berarti mereka berhasil sukses punya aset yang besar itu karena barokah Nahdlatul. Kenapa kok disebut barokah walaupun ini mboten istilah? Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama selama ini tidak pernah menentang pemerintah. Walaupun dikuyo-kuyo 32 tahun Orde Baru, Nahdlatul Ulama diinjak, dipinggirkan, tidak pernah diberi jabatan, tidak pernah berontak, tidak pernah demo untuk menurunkan penguasa-penguasa di tengah jalan. Natos, tidak pernah. Sing buruk-buruk turunkan itu ini bukan NU. Prinsip NU apapun yang sudah menjadi kesepakatan anak bangsa, ya wis, ayo didukung. Walaupun semula tidak ingin, tapi kok sing kepilih iki ya wis. Berarti Allah masih memilihkan yang ini untuk tetap terus berjuang, jangan berhenti. Lho ngatan. Karena NU tidak demo, karena NU yang jumlahnya 170 juta demo entek, Pak. 9 naga ini habis. Ya? Habis. Nek gelem demo, gelem turunkan pejabat, turunkan di tengah jalan, habis. Tidak pernah itu. Ya. NU dipuji-puji selama ini, dipuji-puji sebagai pemilik aset yang terbesar untuk bangsa ini, termasuk Muhammadiyah. Dipuji-puji NU besar. Tapi dividennya tidak pernah kita terima. Asetnya terbesar tapi tidak pernah menerima dividen. Makanya kula kadang belai kanca-kanca sing gawe proposal-proposal ke pejabat-pejabat ke perusahaan. Kan kita niki selalu diolok-olok lah yang NU itu kan wajah proposal. Ono apa-apa proposal. Yeah. Tapi kadang-kadang saya bela, kadang-kadang. Lah iya Pak, proposalnya kan nagih aset miliknya NU yang diakui pemilik pemegang saham terbesar. Jadi proposal itu minta jatahnya NU. Minta haknya NU sebagai pemegang saham terbesar. Makanya enggak ada jatah Pak, Bu. Dibawa oleh mereka. Dijaluk melalui ngoten. Tapi ada yang memang didik proposal. Tapi sekarang NU harus jangan wajah proposal. Harus mulai berdiri, amanat terbesar. Nggih Syekhana Khalil atas isyarat Syekh Nawawi Al-Bantani, Jumatang Bahasim Asy'ari agar melahirkan sebuah organisasi yang di situ diberikan sebuah dasar surat Toha ayat 17 sampai 32. Wa matil kabiyaminika ya Musa qala hiya asai atawakkau ahliya wa usbiya al ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra qala alqiya ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratal ula al ayah. Ini ayat yang dikirimkan Mbah Hasyim ke Syekhana Khalil ke Mbah Hasyim. Yang intinya di situ ada amanat pendidikan, ilmu. Ya? Ada amanat kepemimpinan yang dilambangkan dengan tongkat. Kan dikirimkan tongkat itu. Tongkat simbol kepemimpinan. Agar Nahdlatul Ulama satu komando. Nah ini kita sekarang ingin mendapatkan tongkat itu di periode abad kedua agar tongkat itu kita pegang. Satu komando harus ada di pimpinan pusat. Begitu pusat merintahkan ini atas kesepakatan para surya sebagai owner, surya pemilik Nahdlatul Ulama, surya yang pengontrol pengendali sepakat, maka PW, PC, MWC, ranting, anak ranting semuanya Banom harus
setunduk sami'na wa ata'na. Sampai sekarang NU masih berupaya perekonomian keumatan tetap menjadi amanat besar. Belum berhasil. Tapi kita tekad PBNU ingin mendikdayakan NU, mendikdayakan para PC-PC, MWC, dan sekarang sudah dimulai oleh PBNU. PC diberikan garapan-garapan pekerjaan-pekerjaan. Agar kemandirian, dikdaya. Lah mosok organisasi ulama-ulama pilihan generasi terbaik. Nggih? Kok ndak dikdaya itu gimana? Ya memang karena ada kekuatan tangan-tangan kuat untuk menindas. Jangan NU berdaya dalam ekonomi. Jangan NU menjadi kuat ekonominya. Kalau NU kuat ekonominya, berdaya ekonominya, bahaya bagi mereka. Mereka Pak ngoten khawatir. Apalagi mereka sudah dicicok otak oleh para penjajah-penjajah dulu yang memang masuk ke Indonesia selama 350 tahun hanya untuk menguasai kekayaan-kekayaan Indo. Nah ini. Mudah-mudahan dalam periode ke depan panjang sejahtera semua. Sukamanunggal sejahtera. Sejahtera dalam kesadaran yang prima. Apalagi dengan bonus demografi yang disebutkan pada tahun 2035 nanti puncaknya digambarkan nanti usia produktif mendominasi 70% sampai 75% pada tahun 2035 adalah usia produktif. Oke, kurang berapa tahun ini? 2035, sekarang 2023, berapa tahun? 12 tahun kita akan sejahtera. Karena apa? Karena usia produktif dominan. Dan sekarang sudah diimpi-impikan. Tapi saya ingatkan. Apalah artinya 75% usia produktif. Kalau mereka otak dan spiritualnya tidak diisi oleh spiritual yang benar. Hanya kepintarannya saja yang diunggulkan, tapi kecerdasan, moralitas, unggah-ungguh tidak membidangi mereka, tidak mewarnai mereka. Percuma. Justru nanti kekayaan kesejahteraan itu bukan untuk umat tapi untuk kelompok-kelompok tertentu. Sehingga bonus demografi akan berbalik menjadi bencana demografi. Kalau tidak spiritual kita. Mulai kewajiban NU, ayo anak-anak generasi kita cerdaskan, tapi jangan lupa kecerdasan spiritual. Kitabe, akhlake, unggah-ungguhin, sehingga nanti menyongsong demokrasi betul generasi yang dominan tapi yang benar sekaligus Nah ini benar dan pinter. Ojo pinter tok.
Pinter tok wis akeh contone. Rakyat jadi korban gara-gara wong tapi bener ini yang kita butuhkan. Insya Allah akan maslahat, akan sejahtera bersama-sama. Harapan kula Sukomanunggal betul saya karena pertama kali yang menyelenggarakan satu abad. Dan kalau kita MWC yang kompak, dengan ranting-rantingnya ini Sukomanunggal. Muga-muga ini isyarat dan menular, dicontoh oleh yang lain-lain.